Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Devi Anggraini dari jurusan Manajemen Industri Catering UPRI. Di sini saya akan membahas mengenai vitamin, khususnya vitamin yang larut di dalam lemak. Sebelum itu, mari kita pahami apa itu vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin termasuk ke dalam zat gizi mikro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit tapi ada dalam makanan. Vitamin dibagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limfatik, kemudian ikut dialirkan dalam peredaran darah. Jika lemak di tubuh kurang, maka penyerapan vitamin larut lemak pun akan terganggu. Vitamin yang larut dalam lemak contohnya ada vitamin A, D, E, dan K. Mari kita bahas vitamin ini satu persatu. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak, bersumber dari bahan pangan nabati dan hewani. Vitamin A dari bahan nabati sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A, sedangkan sumber hewani sebagian besar dalam bentuk retinol. Sumber-sumber vitamin A itu bisa terdapat pada produk yang mengandung susu, minyak ikan kod, hati, sayuran berwarna hijau gelap dan kuning, buah-buahan berwarna merah dan kuning seperti cabai merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain. Manfaat vitamin A itu sendiri adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menjaga kesehatan pernapasan dan saluran usus. Di balik manfaat yang terkandung dalam vitamin A ini, ada akibat yang akan terjadi jika kita kelebihan atau kekurangan mengkonsumsi vitamin A. Konsumsi vitamin A secara berlebihan dapat meningkatkan risiko tulang menjadi keropos atau osteoporosis. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin A lebih dari 1,5 mg per hari dapat meningkatkan risiko terjadinya patah tulang. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan gagal hati bahkan kematian. Tetapi jika kita kekurangan mengkonsumsi vitamin A juga dapat menimbulkan kulit kering, mudah terserang infeksi, risiko kanker, meningkat, gangguan pertumbuhan pada anak, masalah kesuburan, rabun senja, dan lain-lain. Sifat dari vitamin A ini stabil terhadap panas, asam, dan alkali, dan vitamin A ini juga mudah teroksidasi. Yang kedua ada vitamin D. Vitamin D terdiri atas beberapa bentuk, tetapi hanya ada dua bentuk yang utama, yaitu vitamin D2 atau ergocalciferol dan vitamin D3 atau cholecalciferol. Vitamin D2 banyak terdapat dalam bahan nabati, sedangkan vitamin D3 banyak terdapat dalam minyak hati ikan. Vitamin D ini sangat penting untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Sumber dari vitamin D ini adalah dari kuning telur, minyak ikan kod, ikan, susu, keju, dan lain-lain. Untuk manfaat vitamin D yaitu untuk membantu metabolisme kalsium dan fosfor, untuk menjaga kesehatan gigi, tulang, dan otak, menjaga kalsium dalam darah, mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, melawan kanker, mencegah diabetes, dan lain-lain. Di sini ada akibat mengkonsumsi vitamin D berlebih dapat menyebabkan penumpukan kalsium dalam darah, arteri, dan jaringan lunak. Selain itu, beberapa orang dilaporkan mengalami batu ginjal akibat kelebihan vitamin D. Mengkonsumsi vitamin D berlebih bisa menyebabkan konstipasi dan diare, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan, serta menurunkan kesehatan tulang dan lain-lain. Nah, selain itu ada akibat kekurangan vitamin D, yaitu dapat menyebabkan rakitis atau menyebabkan nyeri pada tulang kaki, nyeri otot, dan kelemahan otot. Lalu ada gangguan pertumbuhan, keterlambatan pertumbuhan gigi, rentan terhadap infeksi, kelemahan pada otot jantung atau kardiomiopati. Sifat dari vitamin D ini adalah tidak tahan panas dan oksidasi dan diaktifkan oleh sinar UV. Yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E adalah vitamin yang berperan penting dalam fungsi organ dalam tubuh. Vitamin ini larut dalam lemak. Vitamin E juga mengandung antioksidan yang berfungsi untuk membantu memproses sel yang rusak. Sumber vitamin E ini bisa didapatkan dari sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan seperti mangga, kiwi, alpukat, lalu ada makanan laut dari ikan kod dan salmon, udang, dan kerang. Nah, manfaat vitamin E ini adalah untuk menjaga kondisi sel dan kesehatan kulit dan jaringan, menjaga sel darah merah, sebagai antioksidan, menjaga kekebalan tubuh, memelihara kesehatan saraf dan otak. Efek samping yang mungkin terjadi jika kita mengkonsumsi vitamin E secara berlebih adalah munculnya memar, ruam, sakit kepala, dan rasa letih. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kelebihan vitamin ini dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, meningkatkan risiko osteoporosis, dan bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Selanjutnya ada akibat
cahaya, oksigen, dan panas. Tetapi vitamin E stabil terhadap suhu, alkali, dan asam. Dan yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Vitamin K terkandung secara alami di dalam makanan dan tersedia dalam bentuk suplemen tambahan. Sumber dari vitamin K bisa didapatkan dari sayuran hijau seperti kale, brokoli, kubis, kol, buncis, dan lobak hijau. Lalu bisa ditemukan di buah-buahan seperti delima, plum, kiwi, blueberry, alpukat, tomat, dan anggur. Lalu bisa ditemukan di minyak nabati seperti minyak kedelai dan minyak zaitun, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang polong, dan kacang merah. Dapat ditemukan dalam keju, daging, telur, dan susu. Manfaat dari vitamin K ini dapat membantu proses pembekuan darah, mencegah diabetes, sebagai vitamin pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis, mencegah penyakit hemoragik, mencegah pendarahan pada hati, mencegah penyakit kanker. Lalu ada akibat kelebihan mengkonsumsi vitamin K, yaitu dapat menimbulkan anemia, penyakit kuning, kerusakan otak, hati membesar, kesulitan bernapas, otot menjadi kaku, pembengkakan tubuh, penurunan gerakan atau aktivitas, pembengkakan kelopak mata atau kemerahan pada kulit. Kekurangan vitamin K juga dapat menimbulkan perdarahan hebat, osteoporosis, penyakit jantung, dan lain-lain. Sifat dari vitamin K ini memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, oksigen, dan kelembapan, tetapi tidak stabil terhadap cahaya matahari. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.